Siapa sih yang nyangka kalau ternyata kita tuh bisa makan makanan Belanda tapi di dalam pasar Bintaro. Wah, ini nih Little Amsterdam. Tempat ini tuh viral karena ownernya merupakan chef asli dari Belanda. Nah, ini nih bestseller mereka, Poffertjes. Wih, langsung aja deh yuk kita kepoin, takut kehabisan nih. Sob, nih kalau misalnya mau jajan-jajan Poffertjes kita nggak perlu jauh-jauh kemana deh. Gak usah ke Amsterdam, gak usah ke Belanda. Iya, Kemana tapi ini? kita langsung aja ke Pasar Bintaro. Udah ada nih yang jualan Poffertjes tapi original asli. Jual juga langsung bule katanya yang masak ya? Langsung. Yang punya nih chef dari Belanda, namanya Wah. Mr. Redmond. Kalau aku ya chef ya, aku biasa kalau makan Poffertjes itu pasti di sampingnya selalu ada es krim. Nah kalau ini enggak, di sampingnya apa? Ini kita pakai butter. Pakai butter. Ini nih Tiwi nih, yang nggak kalah spesial dari Poffertjes-nya. Pannenkoek. 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 Tapi ini beda sama pancake berarti ya? Ya, pancake yang biasa kan kayak lebih ke manis biasanya. Terus dia juga agak kayak roti gitu kan, agak ngembang. Kalau ini lebih ke flat. Nih, kita absen dulu ya. Ini isinya ada apa aja nih di sini? Boleh. Coba Ini ada telur mata sapi. telur mata sapi. Ini telur kampung apa telur negeri ya? Kelihatan sih omega ini, oren-oren. Oke, terus apa lagi nih chef? Terus ada tomato cherry. Terus Terus ada sosis. Terus ada ini lagi, mushroom, jamur. mushroom, oke. Sama caramelized onion. Oke, ini apa nih? Mozzarella. Oh, mozzarella. Mirip-mirip pizza ya? Iya. Nih, kita pengen coba. Kita mau makan aja kali ya, boleh nggak sih? Boleh lah, udah Oke. jauh-jauh ke sini. Gak heran ya kalau Poffertjes ini tuh jadi bestseller di Little Amsterdam. Soalnya dari jauh aja tuh aromanya udah wangi banget. Dan yang bikin unik di sini tuh adonannya nggak pakai tepung ragi dan juga pakai baking powder. Terus cuma dimasak 3 menit di suhu 250 derajat. Nah, pas masih anget-angetnya nih, ditaburin gula halus, terus dikasih unsalted butter di atasnya. Wih, ini nih yang bikin Poffertjes Little Amsterdam bener-bener fluffy dan meleleh di lidah. Cobain ya. Ya, sobat makan, kita mau nyobain Poffertjes terlebih dahulu. Enak banget. Ya gemi-gemi gitu, tau gak sih sob? Tuh, Nah. bener-bener lembut. Nih. Enak banget sobat makan. Aduh. Ini pakainya unsalted butter. Aduh, enak banget chef. Tuh, dia ngasih tekstur semakin berlemak makanan, semakin lezat. Ya, menurutku gimana chef? Kalau menurut aku nih ya Tiwi ya, dari tekstur dapat banget. Dia chewy-nya ada, tapi dalamnya tuh masih yang sopan banget loh, lembut. Dan nggak enak. Itu gulanya pun itu ada rasa manis tapi nggak begitu manis, kan kadang-kadang ada beberapa tepung gula yang nggak begitu manis ya. Ini buat aku kayak nggak ada bedanya gitu sama tepung. Nah ini tuh lebih manis tapi manisnya yang tadi kamu bilang sopan. Oh, kayak aku ya. Enggak, Nah. kalau kamu lucu, kamu menawan. Kayaknya sih nggak afdol ya makan Poffertjesnya doang. Kalau di sini tuh ternyata juga nyediain makanan Belanda yang unik-unik. Ini nih salah satunya, pancake yang toppingnya tuh kayak topping pizza. Chef, Ini deh tadi nganggur nih. daripada keburu dingin, kita mau cobain yang pancake-nya juga nggak sih? Oke, langsung gas, Steve. Ya. Ini cakep banget ya tampilannya. Caranya. Biasanya kan kalau aku kayak sobek-sobek aja ya. Ini gimana nih chef? Ini aku potongin deh. Ternyata adonan yang dipakai tuh sama kayak pancake pada umumnya. Bedanya tuh ada di topping aja. Di sini mereka pakai sosis, jamur, plus bawang bombay, keju mozzarella, tomat cherry, parsley, dan yang paling
paling mencuri perhatian, ini nih, telur mata sapinya. Wih, udah pasti leleh di mulut gak sih? Ternyata telurnya memang sengaja dimasak setengah matang. Apa 3/4 nih? 3/4 ya? Ya, masih melt telurnya. Iya, ini bener omega tuh. Warnanya orange. Wah, ayo kita coba. Oke, potongin dulu. Potongin dong. Ini porsinya sih gede ya, bisa buat Iya. sharing. Bisa buat 3 orang sih kalau aku. Sobat makan, kalau denger kata pancake kan identik ya sama topping yang manis-manis, ya nggak sih? Tapi kalau yang di sini toppingnya gurih. Wih, kayak apa ya rasanya? Wow. Ternyata yang asin juga enak. Karena biasanya aku kalau makan yang kayak gini pasti manis. Manis ya. Kayak apa ini namanya? Pancake? Ya, pancake gitu atau pancake biasanya aku manis. Waffle juga aku lebih senang yang manis. Ternyata asin enak juga loh. Kalau yang aku suka nih, selain teksturnya memang yang lembut banget, Iya. toppingnya juga kan beraneka ragam. Iya. Pas masuk mulut itu selain rasanya bergejolak nih, aromanya juga kayak ada smoky-smoky-nya gitu Iya. loh yang aku suka. Kita smokinya dari si sosis sama dari mushroom ya? Terus ada rasa manis juga ya dari si Bombay caramelized-nya itu. Iya. Ternyata buah bombay itu mengeluarkan ini ya, rasa manis, Rasa ya. manis. Dari ekspresinya sih, Tiwi dan Chef Jerry tuh doyan banget ya sama makanan Belanda. Tapi kita tanya dulu deh yuk sama mereka, kira-kira Little Amsterdam tuh dapat rating berapa ya dari Tiwi dan Chef Jerry? Little Amsterdam Bintaro, rasanya rating 5. Sobat makan, pernah lihat gak di FYP kalian? Sweet potato brulee yang lagi viral banget di Jepang itu. Nah, di Pasar Bintaro tuh ada loh yang jual makanan viral ini. Ini nih, Kokoro Amai. Jadi sobat makan tuh gak perlu repot-repot bikin sweet potato brulee di rumah. Kalian tuh bisa langsung datang aja ke Kokoro Amai. Di sini menu best sellernya itu sweet potato butter brulee, dan dari looknya sih nggak jauh lah ya sama yang di Jepang. Tapi kalau rasanya gimana ya? Langsung aja deh yuk kita buktiin. sweet potato brulee butter sobat makan. Ini gede banget ya chef ya? Gede ini, puas lah makan ini segini. Ini aku nggak habis sih pasti. Masa? Nggak habis beneran. Coba dulu. Coba dulu ya. Nah kalau Di atas ini apa? atas ini ada butternya. Terus ini ada gula yang di torch. Nah Oke. itulah yang namanya brulee. Iya, berarti coba-coba yuk kita Krek ya? Boleh. Nah, Beneran ya? jadi yang namanya brulee itu tuh proses ngebakar si gulanya. Terbrule, terkaramelisasi. Iya, jadi karamel ya. Nah ini di dalamnya ini apa sih kok, chef? Di dalamnya ada yang namanya custard. Custard itu terbuat dari apa aja sih? Custard itu basically biasanya dia pakai susu. Terus juga ada kuning telur. Oke. Nah, Makanan ini tuh bahan dasarnya dari ubi cilembu yang dipanggang selama berjam-jam. Setelah itu, ubi cilembu ini diisi dengan filling custard cream. Dan yang bikin unik, custard cream di Kokoro Amai ini pakai lemon juga loh sobat makan. Jadi dijamin kalian bakal rasain sensasi makan sweet potato yang beda dari yang lain. Setelah itu dikasih topping brulee dan butter di atasnya. Jadi deh, sweet potato brulee butter. Rasanya manis, legit, creamy, dan seger dari lemonnya. Yummy. Kira-kira menurutmu kenapa harus pakai lemon? tuh. Kalau menurut aku sendiri ya, karena sweet potato sendiri udah manis. Iya. Terus ada karamelisasi gulanya juga. Nah, kalau nggak dikasih lemon, kayaknya bakal mahte banget nggak sih? Ya, jadi harus ada sentuhan asamnya. Nggak cuma asam-asam seger, dia juga lemonnya aromanya dapet ya. Bener. Kayaknya sih dia pakai kulit lemon juga di custardnya. Kalau untuk si butter ini gimana, chef? Diaduk-aduk atau gimana? Kalau butternya ini pasti ngasih rasa gurih sih. Oke. Ya. Oh,
Nah, biasanya kalau ubi cilembu gini, dia dipanggangnya itu prosesnya lumayan lama dengan api yang nggak terlalu panas. Oke. Jadi pemanggangannya lama, pakai api yang kecil, jadinya dia bakal terkaramelisasi juga. Aromanya dapat kan keluar juga. Dia nggak gosong tapi malah bikin Makin wangi. teksturnya wangi dan lembut. Ya betul. Ada satu menu lagi yang gak kalah unik di sini, namanya sweet potato Mont Blanc. Menu unik ini tuh viral banget di Jepang. Soalnya kalian bisa ngerasain sensasi makan ubi cilembu, es krim, dan pasta ubi ungu dalam satu suapan. Ini sweet potato Mont Blanc, Teo. Sweet potato Mont Blanc. Keren banget ya namanya ya. Paris ini soalnya Jepang kan namanya. Jepang. Kalau dari tampilannya ini menarik banget nih. Iya ini kayak mie gitu deh. Berlapis-lapis. Ini kayak mie apaan sih mie? Yang miminya itu jadi ubi ungu. Ubi ungu. Terus ubi ungu dikasih whipped cream. Oke. Terus ada es krimnya juga, es krim vanila. Oke. Sama yang bawah, bisa tebak apa? Ubi cilembu kan tadi Ubi kita cilembu, makan. Jadi betul masih ingat banget. bentuknya. Ini antik banget sih dari penyajiannya. Tuh. Antik, unik, pantas aja viral ini ya. Iya, dan aku baru pertama kali sih nih, aku jadi pengen nyoba deh, Chef. Nah, sobat makan, antik banget ya. Makan. Oh, coba ya. Ternyata nggak semanis yang aku pikir sih. Oke. Masih balance. Dia turunin rasa si ubinya yang tadinya lumayan manis. lumayan manis, pas ketemu es krimnya dingin juga kan. Malah jadinya lebih segar. Adem gitu. Terus rasanya pun nggak semata yang aku pikir. Menurutmu cocok gak sih si pasta ubi ungu ini dicampur sama whipped cream, dicampur sama es krim vanila, dicampur sama ubi cilembu? Kalau setelah nyoba sih ternyata cocok sih. Cocok ya? Karena kan yang awalnya ubinya yang manis, terus juga kayak padat gitu kan teksturnya. Pas ketemu sama whipped cream yang ringan, es krim yang dingin, ternyata rasanya jadi balance. Benar. Dia yang ubinya rasanya kayak gini, ketemu es krim jadi gitulah. Iya, jadi kayak ada beda-beda ya. Dan kalau menurut aku, saran aku ya, makannya harus layer per layer. Jadi kalian bisa tahu, oh bedanya di sini, oh bedanya di sini. Ternyata kalau campur sama ini tuh rasanya jadi kayak gini. Harus layer per layer. Gitu. Nah, buat sobat makan yang pengen ngerasain jajanan Jepang, gak perlu bingung lagi ya. Kalian langsung aja deh datang ke Koro Amai di Pasar Bintaro. Soalnya mereka tuh juga jual menu-menu unik lainnya. Nah, sekarang kita tanya deh yuk, apa kata Tiwi dan Chef Jerry? Sobat makan, tadi kita berdua udah cobain makanan viral yang ada di sini, yaitu yang pertama. Sweet potato brulee butter. Nah, yang kedua sama adalah. yang kedua sweet potato Mont Blanc. Kamu lebih suka yang mana? Aku lebih suka yang kedua. Yang kedua. Es krim. Sama lagi. Ya. Es krim karena buat aku itu pertama kali aku nyobain. Kalau sweet potato brulee itu kan aku udah pernah nyobain di Bandung, tapi ternyata di sini ada rasa lemonnya, itu bikin beda. Kalau Mont Blanc ini memang katanya signature juga di sini. Iya, dan katanya belum ada. iya, di tempat mereka lain. bikin sendiri gitu, coba-coba. Keren banget ya. Nah, buat sobat makan yang pengen nyobain makanan unik, viral, dan juga hidden gem, kalian bisa datang ke sini aja di Pasar Bintaro. Nah, nama tempatnya adalah Kokoro Amai. atau artinya adalah hati manis. Kamu jago banget. Ya mantan suami dulu orang Jepang. Puas. Udahlah, ini kita membahas makanan bukan rumah tangga ya. Oke. Jadi sekarang kita mau memberikan rating nih buat si Kokoro Amai. Udah siap belum? Siap dong. Oke, 1, 2, 3. Kokoro Amai. Enaknya real. Di Jakarta Selatan ada yang jual makanan Timur Tengah loh sobat makan. Tepatnya di street food depan apartemen Kalibata. Baklava kunafa ini variannya juga ada banyak banget loh sobat makan. Ada yang baklava green, baklava original, basbusa krim, pistachio, dan lain-lain. Harga satuannya cuma 15-25 ribuan aja. Nah, karena Audi sama Chef Kai udah penasaran banget, langsung aja deh kita cobain. Sobat makan! Ini kita makan apa sih Audi? Ini lagi viral banget, Viral. lewat terus di FYP aku. Lagi-lagi ya FYP ya. Lagi-lagi FYP aku tuh mengandung semua makanan-makanan viral. Termasuk ini namanya baklava al razak.
Oh, ini nama tempatnya Baklava Al Razak. Iya, Oke. iya. Yang kamu pegang itu apa sih? Ini namanya adalah basbusa krim. Oh, Heeh. nah ini tuh namanya kunafa. Nah ini ada kunafa kacang pistachio. Yes. Terus udah gitu juga ini ada baklava green. Sama seperti warnanya green. Oh iya, benar. Kalau ini baklava yang original. Original. Iya, aku penasaran tapi yang sama yang ini nih, yang kunafa kacang pistachio. Karena kan Iya. kunafa itu lagi hits banget kan sekarang. Bener, Ditaruh bener. di Dubai, Dubai. coklat Dubai. Bener. Coklat isinya kunafa, dicampur sama pistachio cream atau paste-nya ya Iya, kan? benar. Wuh. Lengket-lengket gitu ya. Oh, ini dia kayak beneran ada krimnya ya, teksturnya ya. Kayak Wah. kayak berair gitu ya, chef ya. Iya, jadi karena kalau misalkan dessertnya Middle Eastern itu biasanya itu disiram sama simple sirup atau sirup gula. Tapi ini bahan dasarnya apa sih, chef? Nah, jadi si basbusa ini tuh bahan dasarnya itu adalah tepung semolina gitu. Jadi semolina itu tuh masih kayak biji-bijian juga sih, warnanya tuh agak kekuningan gitu ya. Oh. Malah kayak ada kelapanya ya, chef? Kayaknya emang dia di atasnya itu dipanggang juga deh kelapanya. Tuh, bener nggak sih aku? Kayak ada kelapanya nih. Enak. Taruh Enak, dulu kali ya. Iya. Kita coba lagi yang lain. Ini, kamu yang mana? Aku ini. Oke. Aku dapet yang gede. Wow, kayak kunafanya ini bener-bener kering banget ya. Tuh lihat. Capek banget sama dia. Oh, emang ternyata rasanya kunafa mirip-mirip bihun kering ya. Kunafa sama baklava ini tuh sebenarnya tuh terbuat dari ingredients yang sama, yaitu filo pastry. Kalau di Italia kan kita biasa dengar kayak puff pastry Oh iya benar. atau pastry yang buat bikin croissant. Croissant. Nah, ini tuh namanya tuh filo pastry. Dia bentuknya tuh kayak kulit lumpia tipis gitu. Aku sih penasaran, kayaknya aku mau nyobain yang warna hijau ini. Iya, aku juga. Seperti Ini yang- kalau dilihat secara pintas, ini tuh sebenarnya mirip kayak martabak ya. Benar. Ya kan? Wah tuh, lihat masih kelihatan ya tuh ada kacangnya tuh, kacang utuh tuh. Ini apa sih Kak isinya hijau-hijau ini? Apa Ini sih? kacang Jam apa? kacang juga. Sebenarnya kalau misalkan hidangan Middle Eastern, apalagi dessertnya itu mereka tuh banyak menggunakan kacang-kacangan dari Oh, mulai iya. pistachio, kacang tanah, hazelnut, banyak banget deh pokoknya kacang-kacangan. Ini kenapa dia agak berminyak gitu ya? Ini tuh sebenarnya bukan minyak Audi, Apa? ini tuh adalah simple sirup yang tadi aku bilang. Oh, ini yang membuat manis ya. Oh yang ini teksturnya lebih lembut sih dibanding si kunafa tadi ya. Oh iya, karena kunafanya kan kering ya. Kita cobain yang ini apa? Original ya? Iya ini yang originalnya, baklava original. Baklava original. Oke langsung aja kita cobain Let's Audi. go. Walau dessert ini tuh jarang dijual di Indonesia, ternyata lidah Audi dan Chef Kai juga cocok loh sama makanan ini. Apa? Ini makanan bakalan lebih enak kalau kita nikmatin pakai teh panas. Oh iya, teh panas yang agak pahit gitu. Bener Ya kan? banget. Nah, buat sobat makan yang ngiler liatin Audi dan Chef Kai bisa banget datang ke Baklava Kunafa Al Razak yang lokasinya ada di street food samping rel di Kalibata. Kalau gitu, sekarang kita tanya deh yuk penilaian dari Audi dan juga Chef Kai. Sobat makan, pasti penasaran kan review dari kita mengenai dessert ala Middle East. Jadi menurut aku dan juga Chef Kai, baklava al razak rasanya rating 5.